Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang model pembelajaran kuantum. Model pembelajaran kuantum adalah pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang dinamis, menyenangkan, dan efektif. Metode ini menggabungkan berbagai teknik dan strategi yang mendukung proses belajar melalui keterlibatan fisik, emosi, dan mental siswa secara menyeluruh. Pengajaran kuantum bertujuan untuk memberdayakan peserta didik dengan cara yang relevan dengan pengalaman mereka, menggunakan pemahaman tentang cara belajar alami manusia. Model pembelajaran kuantum learning pertama kali dikenalkan oleh Georgi Lozanov, yaitu seorang ahli saraf, psikiater, psikolog dan pendidik berkebangsaan Bulgaria yang bereksperimen mengenai sugestologi atau sugestopedia. Menurut Lozanov, sugesti dapat mempengaruhi hasil situasi belajar. Beberapa teknik yang digunakan untuk memberikan sugesti positif antara lain yaitu mendudukkan murid secara nyaman, memasang musik latar di dalam kelas, meningkatkan partisipasi individu, dan menggunakan media pembelajaran untuk memberikan kesan besar sambil menonjolkan informasi. Adapun latar belakang pembelajaran kuantum adalah, berangkat dari pemahaman bahwa proses belajar bukan hanya melibatkan aspek kognitif, tetapi juga emosional dan fisik. Pembelajaran kuantum dikembangkan sebagai respons terhadap tantangan dalam pendidikan modern, yang seringkali kaku dan membosankan bagi siswa. Metode ini juga dipengaruhi oleh prinsip-prinsip pembelajaran otak, brain-based learning, dan teori kecerdasan majemuk, yang menekankan bahwa setiap siswa memiliki gaya belajar dan kecerdasan yang unik. Dasar teori pembelajaran kuantum ini adalah teori kecerdasan majemuk oleh Howard Gardner, yang mengakui bahwa siswa memiliki beragam jenis kecerdasan, verbal, logis, kinestetik, interpersonal. Neurosains dan pembelajaran berbasis otak. Pembelajaran kuantum memanfaatkan penelitian neurosains yang menunjukkan bahwa emosi positif dan pengalaman belajar yang bermakna dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menyerap dan mengingat informasi. Teori konstruktivis. Model ini mendukung ide bahwa siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi aktif dengan materi, guru, dan sesama siswa. Berikut definisi dan pengertian model pembelajaran kuantum learning dari beberapa sumber buku. 1. Menurut De Porter dan Hernacki, 2011, quantum learning adalah kiat, petunjuk, strategi dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat, serta membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat. 2. Menurut Kosasi dan Sumarna, 2013, quantum learning adalah model pembelajaran yang menyenangkan serta menyertakan segala dinamika yang menunjang keberhasilan pembelajaran itu sendiri dan segala keterkaitan, perbedaan, interaksi, serta aspek-aspek yang dapat memaksimalkan momentum untuk belajar. 3. Menurut Hamdayana, 2014, quantum learning adalah model pembelajaran yang berupaya memadukan, mengintegrasikan, menyinergikan, mengelaborasikan, faktor potensi diri manusia selaku pembelajar dengan lingkungan, fisik dan mental, sebagai konteks pembelajaran. 4. Menurut Wena, 2013, quantum learning adalah cara baru yang memudahkan proses belajar, yang memadukan unsur seni dan pencapaian terarah untuk segala mata pelajaran dengan menggabungkan keistimewaan-keistimewaan belajar menuju bentuk perencanaan pengajaran yang akan melejitkan prestasi siswa. 5. Menurut Lasa dan Ernawati, 2013, quantum learning adalah suatu cara pandang baru yang memudahkan proses belajar siswa dengan pengubahan belajar yang meriah dengan segala nuansa yang ada di dalam dan di sekitar situasi lingkungan belajar melalui interaksi yang ada di sekitar kelas. Adapun beberapa karakteristik utama dari pembelajaran kuantum adalah 1. Fleksibilitas dan dinamika, yaitu mengintegrasikan berbagai gaya belajar dan metode yang menstimulasi fisik, mental, dan emosional siswa. 2. Keterlibatan aktif siswa. Pembelajaran kuantum menekankan pembelajaran yang partisipatif, di mana siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran. 3. Lingkungan belajar yang menyenangkan. Pembelajaran kuantum menciptakan suasana belajar yang santai namun fokus, yang menumbuhkan keinginan untuk belajar tanpa merasa tertekan. Dalam pembelajaran kuantum, menurut De Porter dan Hernacki, 2011, terdapat beberapa aspek yang harus ada di dalam model pembelajaran kuantum learning, antara lain yaitu sebagai berikut. A. Ambag. Ambag dapat diartikan sebagai motivasi yang didapat dari pemilihan secara mental antara manfaat dan akibat-akibat dari suatu keputusan. Sebelum pembelajaran berlangsung, siswa diberikan gambaran tentang manfaat dan hasil belajar bagi siswa dalam implementasinya dalam kehidupan sehari-hari maupun keuntungan di masa yang akan datang.
B. Penataan lingkungan belajar. Cara menata perabotan, cahaya dan bantuan visual di dinding, dan papan iklan, semua merupakan kunci bagi siswa yang menerapkan quantum learning untuk menciptakan lingkungan dengan baik, akan menjadi sarana yang dilakukan dengan baik dan bernilai dalam membangun dan mempertahankan sikap positif. C. Musik. Musik juga dapat dipergunakan untuk membantu di dalam belajar siswa yang suka mendengarkan musik untuk mengombinasikan pendengaran dalam belajar. Para siswa mengungkapkan bahwa stimulus-stimulus dari alunan musik ini membuat puas, walaupun mereka tidak sungguh-sungguh mendengarkannya. Musik sangat penting dalam quantum learning, karena sebenarnya musik berhubungan dan mempengaruhi kondisi psikologis. D. Sikap positif terhadap kegagalan. Aset berharga dalam proses belajar menurut quantum learning adalah sikap positif. Kalau individu memiliki harapan yang tinggi terhadap dirinya, harga diri yang tinggi. Cara setiap individu dalam memandang masalah adalah sebuah hal penting dalam pembelajaran. Biasanya kegagalan akan membuat individu merasa bodoh, sedih, dan berhenti dalam upaya pencapaian tujuan. Sebenarnya di balik sebuah kegagalan ada informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan. Untuk menekankan sikap positif pada setiap individu maka dibutuhkan umpan balik dari kita, bahwa setiap hal yang berhasil maka di dalamnya selalu didahului kegagalan kecil. Dalam metode pembelajaran kuantum, terdapat prinsip utama pembelajaran ini dan berfokus pada beberapa prinsip, di antaranya, 1. Bersifat kontekstual, informasi yang diajarkan harus relevan dan bermakna bagi siswa. 2. Belajar dengan menyenangkan, pembelajaran yang menyenangkan menciptakan pengalaman yang lebih mendalam dan membekas di ingatan. 3. Berbasis hubungan, interaksi antara guru dan siswa sangat penting. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa. 4. Tumbuh dari pengalaman, siswa belajar lebih baik melalui pengalaman langsung dan konteks nyata. Menurut Sugianto, 2009, prinsip-prinsip dalam model pembelajaran quantum learning adalah sebagai berikut. 1. Memusatkan perhatian pada interaksi yang bermutu dan bermakna. Dalam proses pembelajaran dipandang sebagai penciptaan interaksi-interaksi bermutu dan bermakna yang dapat mengubah energi kemampuan pikiran dan bakat alamiah pembelajar menjadi cahaya yang bermanfaat bagi keberhasilan pembelajar. 2. Menekankan pada pemercepatan pembelajaran dengan taraf keberhasilan tinggi. Dalam prosesnya menyingkirkan hambatan dan halangan sehingga menimbulkan hal-hal seperti suasana yang menyenangkan, lingkungan yang nyaman, penataan tempat duduk yang rileks, dan lain-lain. 3. Menekankan kealamiahan dan kewajaran proses pembelajaran. Dengan kealamiahan dan kewajaran menimbulkan suasana nyaman, segar sehat, rileks, santai, dan menyenangkan serta tidak membosankan. 4. Menekankan kebermaknaan dan kebermutuan proses pembelajaran. Dengan kebermaknaan dan kebermutuan akan menghadirkan pengalaman yang dapat dimengerti dan berarti bagi pembelajar, terutama pengalaman perlu diakomodasi secara memadai. 5. Memiliki model pembelajaran yang memadukan konteks dan isi pembelajaran. Konteks pembelajaran meliputi suasana yang memberdayakan, landasan yang kukuh, lingkungan yang mendukung, dan rancangan yang dinamis. Sedangkan isi pembelajaran meliputi penyajian yang prima, pemfasilitasan yang fleksibel, keterampilan belajar untuk belajar dan keterampilan hidup. 6. Menanamkan nilai dan keyakinan yang positif dalam diri pembelajar. Ini mengandung arti bahwa suatu kesalahan tidak dianggapnya suatu kegagalan atau akhir dari segalanya. Dalam proses pembelajarannya dikembangkan nilai dan keyakinan bahwa hukuman dan hadiah tidak diperlukan karena setiap usaha harus diakui dan dihargai. 7. Mengutamakan keberagaman dan kebebasan sebagai kunci interaksi. Dalam prosesnya adanya pengakuan keragaman gaya belajar siswa dan pembelajar. Menurut The Porter, Reardon dan Nurin, 2000, terdapat 6 langkah utama dalam pelaksanaan model pembelajaran quantum learning yang dikenal dengan istilah tandur, yaitu T. Tumbuhkan. Tumbuhkan minat belajar siswa dengan memuaskan rasa ingin tahu siswa dalam bentuk apakah manfaatnya bagiku. Tumbuhkan suasana yang menyenangkan di hati siswa, dalam suasana relaks, tumbuhkan interaksi dengan siswa, masuklah ke alam pikiran mereka dan bawalah alam pikiran mereka ke alam pikiran Anda. Yakinlah siswa mengapa harus mempelajari ini dan itu. Belajar adalah suatu kebutuhan siswa, bukan suatu keharusan. A. Alami. Unsur alami akan mendorong hasrat alami otak untuk menjelajah. Ciptakan atau datangkan pengalaman umum yang dapat dimengerti semua siswa. Jangan sampai Anda menggunakan istilah yang asing dan sulit untuk dimengerti, karena ini akan membuat siswa merasa bosan dalam belajar. Namai. Setelah siswa melalui pengamatan belajar pada kompetensi dasar tertentu, mereka kita ajak untuk menulis di kertas, menamai apa saja yang telah mereka peroleh. Apakah itu informasi, rumus, pemikiran, tempat, dan sebagainya. D. Demonstrasikan.
Setelah siswa mengalami belajar akan sesuatu, beri kesempatan kepada mereka untuk mendemonstrasikan kemampuannya, karena siswa akan mampu mengingat 90% jika siswa itu mendengar, melihat dan melakukannya. Melalui pengalaman belajar siswa akan mengerti dan mengetahui bahwa dia memiliki kemampuan dan informasi yang cukup. Ulangi. Rekatkan keseluruhan materi pelajaran, tunjukkan kepada para siswa tentang cara-cara mengulangi materi dan menegaskan, "Jika aku tahu bahwa aku memang tahu ini." Pengulangan sebaiknya dilakukan dengan konsep multi kecerdasan yang dimiliki oleh siswa. Misalkan jika tadi dicontohkan dengan belajar bersepeda dan kemudian jatuh, maka setelah Anda bisa menyeimbangkan diri maka Anda akan mampu menggunakannya. Rayakan. Perayaan adalah ekspresi dari kelompok seseorang yang telah berhasil mengerjakan suatu tugas atau kewajiban dengan baik. Maka sudah selayaknya jika siswa sudah mengerjakan tugas dan kewajibannya dengan baik untuk dirayakan dengan bertepuk tangan. Teknik pembelajaran kuantum. Adapun teknik yang umum dalam pembelajaran kuantum meliputi A. Mind mapping, yaitu dengan cara membuat peta pikiran untuk merangkum ide-ide utama. B. Storytelling, dengan menggunakan cerita untuk mempermudah siswa dalam memahami materi. C. Simulasi dan role play, dengan cara melibatkan siswa dalam peran atau simulasi untuk memperkuat pemahaman konsep. E. Diskusi kelompok dan berbagi pasangan, yaitu menggunakan diskusi untuk mendorong kerjasama dan berbagi ide. F. Musik dan gerakan, menggunakan musik atau aktivitas fisik dengan tujuan meningkatkan suasana hati dan konsentrasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kuantum dengan berbagai tekniknya, berupaya membangun pengalaman belajar yang efektif, relevan, dan menyenangkan bagi siswa. Kelebihan atau keunggulan model pembelajaran quantum learning adalah 1. Dapat membimbing siswa ke arah berpikir yang sama dalam satu saluran pikiran yang sama. 2. Proses pembelajaran menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. 3. Siswa didorong untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara teori dengan kenyataan dan dapat mencoba melakukannya sendiri. 3. Pelajaran yang diberikan oleh guru mudah diterima atau dimengerti oleh siswa. Sedangkan, kekurangan atau kelemahan model pembelajaran quantum learning adalah 1. Memerlukan kesiapan dan perencanaan yang matang di samping memerlukan waktu yang cukup panjang yang mungkin terpaksa mengambil waktu atau jam pelajaran lain. 2. Fasilitas seperti peralatan, tempat, dan biaya yang memadai tidak selalu tersedia dengan baik. 3. Karena dalam metode ini ada perayaan untuk menghormati usaha seseorang siswa, baik berupa tepuk tangan, jentikan jari, nyanyian dan sebagainya dapat mengganggu kelas lain. 4. Banyak memakan waktu dalam hal persiapan. Demikianlah materi kita hari ini, dapat kita lanjutkan minggu depan dengan materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya.